Pasar perkantoran di Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dan ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia, dan utamanya di DKI Jakarta, di mana tingkat okupansi atau ruang keterisian gedung perkantoran di DKI Jakarta rata-rata ini mencapai 78%, atau gedungnya hampir kosong hingga seperempat di tahun 2021. Dan salah satunya ini terjadi di gedung perkantoran di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, di mana di gedung ini tampak tidak ada aktivitas dari para penyewa juga, dan pihak pemilik juga memasang tanda bahwa gedung ini disewakan. Dan memang ini salah satunya didukung oleh data dari Colliers Indonesia, di mana pada kuartal 4 2021 tingkat hunian kantor di kawasan Central Business District DKI Jakarta tercatat hanya 78% saja. Angka keterisian turun sekitar 5% dibandingkan masa pra-pandemi. Sementara untuk non-Central Business District Jakarta turun sekitar 3% di 2021. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang tidak memperpanjang masa sewa dan beberapa perusahaan mengurangi luas kantor akibat pandemi COVID-19, sehingga rata-rata untuk pengurangan ruang kantor di DKI Jakarta di 2021 ini turun sekitar 10 hingga 30%. Di sisi lain, harga sewa perkantoran 2021 di DKI Jakarta juga turun, di mana asking price di daerah CBD turun sebesar 12% dibandingkan masa pra-pandemi, sementara untuk luar area CBD ini turun mencapai 10%. Dan pasokan ruang perkantoran di DKI Jakarta pun terus meningkat seiring dengan bertambahnya gedung-gedung baru yang diresmikan, namun jumlah permintaan masih cukup rendah. Dan tak hanya di ibu kota Jakarta, hal ini juga terjadi di kota terbesar kedua di Indonesia, yakni Surabaya, di mana tingkat hunian sudah tertekan di angka 58,1% secara rata-rata di tahun 2021 dengan jumlah pasokan ruang baru yang terus bertambah. Colliers Indonesia memprediksi penurunan okupansi atau tingkat hunian perkantoran masih terus berlanjut hingga tahun ini atau 2022. Tingkat okupansi ruang kantor yang masih rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya pertama, pasokan ruang kantor di 2022 yang masih tinggi, namun dengan permintaan yang masih rendah. Lalu banyak perusahaan yang masih beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan yang mengurangi ruang kerja di kantor mereka masing-masing. Di sisi lain, banyak perusahaan yang mulai menerapkan sistem kerja hybrid, yakni karyawan bisa bekerja dari kantor maupun bekerja dari rumah. Dan ini merupakan salah satu juga faktor mengapa tingkat keterisian gedung perkantoran di Indonesia masih cukup rendah.